Tiba-tiba mantan saya transfer uang buat anaknya 3 juta lebih, Masya Allah. Katanya tiap bulan dia akan selalu ingat sama anaknya, Umi. Dia mengakui semua kesalahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun Sobat Winner berada, saya mendoakan semoga Sobat Winner selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang melimpah, yang thayyib, yang bisa memberikan manfaat untuk Sobat Winner semuanya, keluarga dan juga orang-orang di sekitar. Semoga Sobat Winner yang memiliki amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba, Allah mudahkan untuk melunaskan dengan cara-cara yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menjual aset, tanpa harus kepayahan. Untuk yang saat ini sedang menantikan putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk yang sedang menanti jodoh, semoga Allah segerakan bertemu dengan jodoh yang terbaik. Semoga setiap kesulitan dari Sobat Winner semuanya dibukakan pintu-pintu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan setiap kesedihannya menjadi kebahagiaan. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat Winner semuanya, ya, tetap bersemangat di dalam bersolawatnya. Saya insya Allah akan selalu berusaha untuk memberikan semangat untuk Sobat Winner semuanya yang masih istiqomah mendalamkan sholawatnya, sholawat Jibril, sholawat Nabi, sholawat munjiatnya jangan lupa 11 kali setelah sholat fardu, karena banyak sekali keberkahan dari sholawat munjiat ini. Dan kali ini saya sudah bawa banyak banget testimoni dari Sobat Winner yang beliau-beliau semuanya mulai ikutan mendalamkan sholawat munjiat 11 kali setelah sholat fardu. Ayo kita simak sama-sama cerita beliau-beliau semuanya seperti apa yang sudah mendalamkan sholawat munjiat. Ini yang pertama dari Mbak Winarti aja. Oke, dia rajin komen ya. Terima kasih ya Mbak Win ya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkah sholawat Jibril, Nabi dan sholawat munjiat, alhamdulillah kerjaan saya lancar. Dan alhamdulillah calon saya sudah komunikasi dengan baik lagi sama saya, Umi. Terima kasih Umi atas doanya dan teman-teman semua. Semoga Umi sekeluarga diberi kesehatan, umur yang panjang, dan ditambahkan rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih doanya Mbak Win. Doa yang sama buat panjenengan. Semoga hubungan panjenengan dengan calon segera menuju halal ya. Nanti menjadi pasangan yang langgeng, rumah tangganya harmonis, sakinah mawaddah warahmah, dan dilimpahi rezeki. Putra-putri yang soleh ya. Nah, selanjutnya dari Mbak, ini dari Ibu ya, Ibu Zihan Alatas. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Alhamdulillah Umi, saya ikutin mengamalkan sholawat munjiat. Masya Allah tabarakallah, diistiqomahkan ya Bu ya. Alhamdulillah saya dikasih 150.000 sama mama tiri saya. Oh Masya Allah, mohon maaf Mbak, ternyata Mbak Zihan Alatas. Saya kira tadinya Ibu dikasih anak tiri beliau, tapi ternyata beliau dikasih sama mama tiri beliau ya Mbak Zihan, mohon maaf ya, saya salah. Untuk membeli keperluan anak saya. Masya Allah tabarakallah. Semoga impian saya mempunyai mobil tersendiri sendiri terkabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Diistiqomahkan terus ya Mbak Jihan ya. Karena sebelumnya saya sudah sampaikan testimoni dari siapa? Mbak Nisa di Cirebon. Beliau pengen banget tanah di dekat kontrakan beliau. Setiap hari beliau lewatin, beliau sholawatin. Tadi ada yang nanya juga, gimana kalau saya nggak lewatin tanah tersebut karena jauh? Apakah fotonya boleh? Boleh, silahkan. Foto tersebut print, tempel di dinding, setiap bangun menjadi motivasi gitu. Saya punya tujuan, ternyata saya pengen itu. Nah, saya minta kepada Rob saya, begitu caranya. Ya, jangan takut bermimpi. Diistiqomahkan terus sholawatnya ya. Nah, ini beliau dari Mbak Ami Suprapti yang beliau kemarin pengen banget emas Taiwan. Emas Taiwan itu harganya mahal dan beliau ingin sekali, beliau mohon kepada Allah supaya bisa belinya tanpa pakai duit beliau. Beliau ternyata dapat rezeki dari bos beliau ya, disuruh beli emas sesuai dengan keinginan beliau. Dan sekarang beliau kasih testimoni lagi ya. Alhamdulillah Umi, terima kasih testimoni saya sudah dibacakan, bukan bermaksud ria. Semata-mata karena Allah SWT untuk lebih memotivasi diri saya sendiri dan semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lain insya Allah. Insya Allah jadi amal jariah panjenengan
ketika yang nonton ikut termotivasi ya. Alhamdulillah ini baru saja saya dikasih lagi sama nenek $500 Taiwan. Ya berapa itu kalau $500 Taiwan? Hitung sendirilah, lumayan pokoknya intinya ya. Jadi beliau juga Mbak Ami tuh mengistiqomahkan juga sholawat munjiat. Nah ini dari Mbak Rocky Nema. Nih ada pertanyaan beliau juga. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mengenal sholawat sudah lama. Dulu saya sudah pernah mengamalkan sholawat munjiat 11 kali. 11 kali juga awal-awal kenal sholawat. Tapi berhenti sebab diamalkan selepas sholat fardu. Nah kenapa harus berhenti? Kendalanya saya kerja, kadang belum siap mendawamkan sudah ada customer. Tapi saya pun mengakui banyak keberkahan dari sholawat itu. Dari mendapatkan jodoh, Masya Allah, tabarakallah. Dapat pinjaman motor sekaligus 2 motor dari Allah tanpa riba, Masya Allah. Ini yang paling bagus nih. Allah kalau udah meminjamkan hartanya untuk kita tanpa riba, luar biasa itu ya. Satu nikmat yang patut disyukuri. Banyak lagi kalau diingat. Sekarang saya aktifkan lagi sholawat munjiatnya dan mohon izin untuk amalan melembutkan hatinya. Saya ingin mengamalkannya, semoga dengan amalan ini anak-anak saya akan rajin beribadah. Amin, Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Umi untuk semua ilmunya. Sama-sama Mbak Rocky Nema. Jadi gini, saya kasih tahu buat Mbak Rocky Nema dan juga seluruh sobat winner ya. Mungkin sobat winner ada yang habis sholat itu nggak bisa wirid lama-lama, nggak bisa zikir lama-lama, sudah harus aktivitas kembali. Seperti kalau di kantor saya ya, saya itu punya tim sales ya. Tim sales saya itu ada yang mengikuti grup saya juga ya. Jadi beliau itu karena memang kami kerjanya itu kan di showroom keramik granit tile gitu. Jadi setiap kali habis sholat kita memang nggak bisa berlama-lama ya. Terlebih tim saya yang tim sales itu, mereka harus kembali standby di ruang showroom untuk menghandle customer. Nah, dan salah satu tim saya sales ini, beliau kemana-mana bawa tasbih digital dan itu nggak ada masalah buat saya. Beliau baca, jadi begitu selesai sambil handle customer, karena kadang saya juga mencontohkan, saya di kantor saya juga, kalau pada saat tim sales saya sudah handle customer semuanya habis, seluruh tim saya termasuk tim gudang handle customer, mau nggak mau juga saya harus turun, gitu, saya harus turun handle customer. Ketika sambil handle customer itu, saya baca pelan-pelan, saya nggak jaharkan, saya share aja bacanya pelan. Sambil tetap fokus menghandle customer, saya baca. Sembari customer tersebut keliling, memilih-milih keramik, motif-motif keramik, saya tetap sambil baca gitu. Jadi saya nggak tinggalkan sama sekali. Jadi kalau pas saya bisa baca 11 munjiatnya sambil duduk di atas sedah, saya baca lebih bagus. Tapi kalau nggak bisa, saya nggak tinggalkan. Saya tetap sambil aktivitas, sambil di depan komputer, saya baca itu sholawat munjiatnya 11 kali. Jadi saya nggak tinggalkan. Malah dulu pernah ada kejadian unik ya. Pada saat saya bawa tasbih digital itu, warnanya ngejreng itu kuning. Customer saya itu sampai tertarik gitu, dipikirnya itu apa Mbak, jam kecil gitu. Itu bukan, ini tali konter tasbih digital Ibu gitu. Karena pas saya bawa bukan bermaksud riak, tapi memang saya punya ini sendiri, punya wirid sendiri. Oh habis sholat ini 11 kali. Kalau saya nggak hitung, saya nggak tahu dong gitu ya. Jadi jangan ditinggalin, dibaca ya. Oke, yang terakhir ini dari Mamah Yaya. Ini kayaknya nama beliau diedit kemarin tuh, kalau nggak salah nama Jajang ya. Intinya ini beliau gitu. Jadi kemarin udah kasih testimoni yang dapat arisan 2 juta kalau teman-teman masih ingat. Nah ini beliau kasih testimoni lagi. Beliau dapat rezeki lagi nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Alhamdulillah berkat sholawat munjiat dan sholawat Jibril, testimoni pertama saya kemarin dapat arisan 2 juta, nah kan? Dapat arisan 2 juta. Hari ini Umi nggak saya sangka 7 tahun mantan suami saya nggak ada kabarnya dan nggak pernah menafkahi anaknya, Masya Allah. Tiba-tiba mantan saya transfer uang buat anaknya 3 juta lebih, Masya Allah. Katanya tiap bulan dia akan selalu ingat sama anaknya Umi. Dia mengakui semua kesalahannya. Alhamdulillah ya Allah. Semoga saya selalu istiqomah. Masya Allah Umi, semenjak saya mengamalkan, rizki setiap hari selalu ada. Terima kasih Umi yang selalu menasihati. Masya Allah, tabarakallah. Nah, itu tadi teman-teman kita semuanya, sobat winner yang beliau-beliau semuanya sedang istiqomah mendawamkan sholawat. Begitu banyak keberkahan, tidak cuma materi saja, tetapi keberkahan-keberkahan di dalam batin kita juga tenang. Kehidupan kita juga dimudahkan oleh Allah SWT. Jadi setiap kali ada urusan apapun, Allah itu bukakan pintu kemudahannya ya.
seperti yang saya selalu sampaikan, bahwa doa kita ini sabdanya Rasulullah ya. Saya sampaikan ke teman-teman. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap doa ya yang mau naik ke atas langit itu ada hijab yang menghalang sampai sholawat itu dibacakan untukku, sehingga dibukalah hijab tersebut dan doa itu menembus langit dan kembali kepada yang punya gitu. Jadi fadilahnya itu kalau kita bersholawat, insya Allah doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun mungkin diijabahnya tidak sama persis dengan apa yang kita minta, karena Allah adalah Sang Maha mengetahui apa yang terbaik buat kita, Sang Maha berkehendak. Kita punya kehendak, tapi Allah juga punya kehendak yang tentunya jauh lebih baik untuk kita. Jadi bagaimanapun hajat kita dikabulkan Allah, kita harus tetap istiqomah mendalamkan sholawat ya teman-teman semuanya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bisa memberikan motivasi buat teman-teman semuanya. Semoga bisa memberikan manfaat walaupun mungkin sedikit. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Untuk kritik, saran, pertanyaan silakan disampaikan di kolom komentar dengan bahasa-bahasa yang baik, dengan bahasa-bahasa yang santun. Karena setiap apa yang kita ketikkan, setiap apa yang kita ucapkan dari lisan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.